Shalom saudaraku terkasih, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mimpi $1.000.000. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 112 ayat 1-3, Amsal pasal 20 ayat 13, dan Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Mary Riana, seorang keturunan Tionghoa, kelahiran 29 Mei 1980, harus terpisah dengan keluarganya karena kerusuhan 1998. Orang tuanya memutuskan mengirimnya ke Singapura untuk keselamatannya. Waktu itu rasanya seperti ada dalam film perang. Saya diminta pergi agar saya selamat, ujarnya. Tanpa persiapan yang memadai, Mary pun berangkat ke Singapura dan mendaftar di Nanyang Technological University, jurusan Electrical and Electronic Engineering. Karena tidak memiliki biaya kuliah, ia meminjam dana dari pemerintah Singapura. Utang saya totalnya $40.000 Singapura, ucapnya. Orang tua juga tidak bisa mengirimkan uang yang cukup kepadanya, sebab bisnis ayahnya sedang lesu karena dampak krisis moneter. Mary hanya bisa membiayai hidupnya sebesar $10 seminggu. Setiap pagi, kadang ia sarapan mie instan dan kadang tidak sarapan sama sekali. Untuk bekalnya di kampus, ia membeli roti tawar besar dan mengiris-ngirisnya. Ia juga sering menahan lapar. Air minumnya selalu ia ambil dari air keran yang layak diminum di kampusnya. Ia juga rajin beribadah. Setelah setahun kuliah, ia pun bekerja sebagai penyebar brosur biro jodoh di jalanan dan berpenghasilan $15 sehari. Ia juga pernah menjadi pelayan di toko bunga dan pelayan pesta. Karena kehidupan yang sulit dan harus melunasi hutang kepada pemerintah Singapura, di usia 20 tahun, Mary mulai membangun mimpi $1.000.000. Saya membuat resolusi ketika ulang tahun ke-20. Saya harus punya kebebasan finansial sebelum usia 30. Dengan kata lain, harus jadi orang sukses, tuturnya. Ia mencoba berbagai bisnis, mulai dari jasa pembuatan skripsi, MLM, dan saham, namun semuanya gagal. Ia bahkan pernah kehilangan $10.000 dalam bisnis saham. Setelah lulus kuliah, ia bekerja 14 jam sehari, menjual produk-produk keuangan dan perbankan, seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Pada usia 23 tahun, ia mulai berpenghasilan $220.000 Singapura atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Tahun 2004, ia mendirikan perusahaan Mary Riana Organization. Sesuai dengan mimpinya, di usia 26 tahun penghasilannya mencapai $1 juta Singapura atau sekitar 7 miliar rupiah. Ia pun terkenal dan diberitakan oleh banyak media massa di Singapura sebagai miliarder di usia muda. Berbagai penghargaan pernah diterima Mary, seperti penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja Singapura, Spirit of Enterprise Award oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Ia menuliskan kisahnya pada sebuah buku yang berjudul Mimpi $1.000.000 dan menjadi motivator wanita tersukses di Asia. Kesuksesannya juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, sebab ia hidup takut akan Tuhan. Kisah Mary tentu mengingatkan kita bahwa untuk sukses butuh kerja keras, terus belajar, dan hidup takut akan Tuhan.
Karena itu, janganlah patah arang dan tetaplah semangat. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, mampukan aku untuk memulai suatu bisnis dan berikan lapang hati bila gagal dan semangat baru untuk memulainya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.